Perempuan berusia 21 tahun itu mengalihkan pandangannya, menatap langit-langit rumah. Helaan nafasnya membuatku sempat berpikir untuk tidak jadi saja mengulik cerita itu darinya. Namun ketika ku usulkan agar berhenti saja bercerita, ia menggeleng. Kisah ini setidaknya bisa dijadikan pembelajaran, dan selain itu, saya juga bisa menyampaikan beberapa hal yang tidak bisa saya katakan sebelumnya. Ucapnya pelan tapi terdengar tegas. Baiklah, silahkan, balasku sambil menatap perempuan itu. Helaan nafas beratnya kembali ku dengar. Begitu ia akan melanjutkan ceritanya yang sempat terputus. Jadi, kakak saya itu bekerja di sebuah toko yang menjual alat-alat tulis lengkap. Satu toko yang besar itu menjual alat-alat tulis khusus untuk pertanian, dan toko kedua yang lebih kecil menjual alat-alat tulis. Karyawan di kedua toko itu ada sekitar 6 orang, 3 di toko besar dan 3 di toko kecil. Tapi mereka ini memang diharuskan saling membantu jika salah satu toko kedatangan banyak pelanggan. Mereka membagi tugas dengan adil. Yang laki-laki biasanya sekalian untuk mengantar barang ke tempat pembeli. 1 tahun lebih kakak saya bekerja di toko itu, dan semuanya berjalan normal dan lantas seperti biasa. Meski gajiannya tidak begitu besar, hanya 30.000 per hari. Kakak saya cukup senang dengan pekerjaannya itu. Ia juga sering bercerita kalau waktu istirahat di toko tersebut hanya 30 menit saja, dan mereka makan siang pun tidak boleh ada yang keluar, sehingga diharuskan untuk membawa bekal masing-masing. Selama jam kerja mereka juga tidak diperbolehkan duduk, walaupun saat itu sepi pelanggan. Aku menyipitkan mata, heran, tentu saja. Jadi, kuat atau tidak, harus tetap berdiri. Bagaimana kalau ada yang tidak tahan lalu pingsan? Aku bertanya. Mereka akan dikenakan potongan gaji, Mang. Mataku melotot mendengar itu. Mau bagaimana lagi, Mang? Mencari pekerjaan di zaman sekarang susah. Jadi kalau sudah dapat pekerjaan, enak atau tidak, tetap harus dijalani. Aku menghela nafas panjang. Kemudian, ia kembali melanjutkan ceritanya, hingga aku seakan terbawa masuk ke dalam cerita itu. Kenapa ya, akhir-akhir ini kakak kalau pulang kerja langsung masuk ke dalam kamar? Tanya Tina kepada ibunya. Kala itu, Tina masih berusia 19 tahun. Wajarlah, namanya juga orang kerja, pasti capek kan, dan langsung ingin istirahat kalau sudah sampai rumah. Memangnya kenapa? Ya aneh saja sih rasanya. Kalau kakak kan tipe orang yang selalu ngoceh mulutnya kalau lagi di rumah begini. Sejak akhir-akhir ini, Tina mulai curiga dengan perubahan sikap kakaknya tersebut. Entah apa yang terjadi sebenarnya. Pernah sekali waktu itu, Tina mendengar kakaknya bicara dengan salah satu temannya yang datang ke rumah. Topik pembicaraan mereka saat itu seputar tentang ganti rugi atas kerugian toko yang katanya dibuat oleh kakak Tina. Tapi saat itu, Tina belum pasti betul tentang apa yang mereka bicarakan selanjutnya, karena ia sudah keburu dipanggil oleh ibunya. Hingga akhirnya, Tina memberanikan diri bertanya langsung kepada sang kakak, ketika ia hanya berdua di dalam rumah. Awalnya kakaknya sama sekali tidak mau berbicara, namun ketika Tina membujuknya, sang kakak pun luluh juga, lalu menceritakan masalah yang dia hadapi saat itu. Rupa-rupanya, kakaknya dituduh mencuri uang dari hasil penjualan barang, dan jumlah uang itu tidaklah sedikit. Alhasil, semua karyawan kedua toko itu mendapatkan potongan gaji. Kakak Tina mendapatkan perlakuan buruk dari karyawan lain, dan ditekan untuk segera mengembalikan uang yang ia curi. Padahal, kakak Tina sudah berkata jujur dalam pengakuannya itu, bahwa memang bukan yang dia mengambil uang tersebut. Memang dia yang terakhir kali pulang, namun ia sama sekali tidak pernah mengambil uang-uang itu. Tapi bosnya tak percaya, meski kakak Tina sudah mengusulkan agar masalah itu biar polisi saja yang menyelidikinya, agar semuanya jelas. Tapi lagi-lagi, usulnya ditolak dengan alasan buang-buang waktu jika lapor polisi.
karena pencurinya sudah nyata di depan mata. "Lalu, sekarang bagaimana, Kak?" tanya Tina ikut sedih mendengar cerita sang kakak. Aku tidak tahu. Aku tidak punya uang sebanyak itu," kata kakak Tina. "Coba kakak bilang ke orang tua kita. Masalah sebesar ini jangan ditanggung sendiri, Kak. Lebih baik kita selesaikan bersama-sama, walaupun bukan kakak pencurinya," kata Tina. Tidak, jangan. Aku tidak mau merepotkan mereka dalam masalahku ini. Aku akan coba selesaikan dengan caraku sendiri. Terima kasih sudah mau mendengarkan ceritaku," kata kakak Tina. Berhari-hari telah berlalu. Keadaan sepertinya tak juga membaik. Itu bisa dilihat dari raut wajah kakaknya yang selalu pulang larut malam dengan wajah yang tampak lesu. Kamu gak kerja hari ini?" tanya ibunya di depan kamar kakak. Hening, tak ada jawaban. Tina, kemana kakakmu? Kok jam segini masih berkurung di dalam kamar?" kata ibunya. Mungkin gak enak badan, Bu," jawab Tina tanpa curiga. Hingga pukul 1 siang, sang kakak tak juga keluar dari dalam kamar, membuat si ibu dan adiknya segera mengecek. Namun pintu kamar terkunci dari dalam. Sudah digedor-gedor, tapi tak ada respon. Akhirnya, ketika adik laki-laki Tina yang baru pulang sekolah itu datang, ia langsung diminta untuk merusak pengunci pintu itu dari luar. Setelah pintu berhasil dibuka, alangkah terkejutnya sang ibu juga Tina dan adiknya melihat sang kakak sudah tak bernyawa dengan keadaan menggantung. Di lehernya terlilit seutas tali bekas tali jemuran. Teriakan histeris mereka membuat beberapa tetangga yang ada di sekitar langsung berlari menghampiri. Selama proses pengurusan jenazah kakaknya yang gantung diri itu, Tina tampak tak tenang. Begitu juga dengan ibunya yang sering tak sadarkan diri. Mata kakaknya saat akan dimandikan dan dikafani tampak membuka. Bahkan kakinya pun tampak tegak. Konon kata orang tua dulu, bila mata jenazah tak tertutup rapat, ia bertanda kalau akan ada pihak keluarganya yang akan menyusul. Wallahu alam. Apalagi bila kakinya tegak seperti menapak sesuatu, itu tandanya akan ada yang menggantikannya gentayangan di alam dunia. Sesuatu yang sering disebut jin korin. Tapi entahlah, semua itu tak terpikirkan keluarga Tina saat itu. Singkat cerita, 3 hari setelah kepergian sang kakak, rumah menjadi lebih sepi dan ibunya juga jadi lebih sering melamun. Sementara Tina, ia masih tak berani mengatakan apa-apa tentang masalah sang kakak pada ibunya. Apalagi ketika ia membersihkan kamar kakaknya, ia menemukan surat terakhir dari sang kakak di dalam lemari. Surat itu berisi permintaan maaf dan rasa keputusasaannya dalam menghadapi masalah yang saat itu menimpanya. Perlakuan teman-teman kerja dan bosnya setiap hari membuat dirinya lebih memilih untuk mati. Di dalam surat itu, ia juga bersumpah bahwa ia tidak pernah melakukan pencurian apapun di toko seperti yang bosnya fitnahkan. Tina terisak menangis. Seusai membaca surat kakaknya itu, ia menyesal. Andaikan sejak awal kakaknya bercerita seperti itu, ia langsung memberitahu orang tuanya. Tentu masalah kakaknya bisa diselesaikan walaupun mereka harus menjual sawah untuk membayar semua kerugian toko tersebut. Maafkan aku, Kak, isak Tina. Di malam itu, saat Tina akan pergi ke dapur untuk memasak Indomie, ia mendengar suara kereot-kereot dari dalam kamar kakaknya. Suara yang sama ketika jasad sang kakak yang akan diturunkan. Suara balokan kayu yang dipakai untuk menggantung diri. Sama seperti suara keberatan beban. Tina mencoba membiarkan saja suara-suara itu. Namun semakin didiamkan, suara tersebut makin terdengar. Hening. Kamar itu terlihat sama, kosong, dan tak ada siapa-siapa. Akan tetapi, ketika pintu ditutup, suara itu kembali terdengar, diiringi suara seperti taburan pasir di atas atap. Tina bergegas berjalan menjauhi kamar kakaknya tersebut. Tiba-tiba, terdengar suara pelan di luar jendela memanggil nama Tina.
Lekas-lekas, Tina menutupi tubuhnya dengan selimut. Ia benar-benar ketakutan saat itu. Suara ketukan pintu di kamar terdengar. Tina, kau sedang buat apa di dapur? Ujar ibunya dari luar pintu. Mendengar suara ibunya, Tina bergegas bangun dan berlari ke arah pintu. Air sudah masak itu. Kamu mau buat apa tadi? Malah ditinggal masuk ke kamar. Untung mama ke dapur. Kalau tidak, kebakaran rumah kita, kata mamanya Tina. Tadi aku mendengar suara aneh di kamar kakak, Bu. Tapi setelah aku cek, gak ada siapa-siapa. Lalu aku juga mendengar suara seperti pasir di atas atap, kata Tina kepada ibunya. Alah, hayalanmu saja itu. Ibu ke dapur tidak ada apa-apa di sana. Semuanya baik-baik saja. Kau jangan membuat ceritanya yang aneh-aneh, Tina. Apalagi sampai menuduh yang tidak terhadap arwah kakakmu, kata ibunya Tina. Tina pun menghela nafas panjang. Setelah ibunya pergi, Tina langsung berlari ke dapur untuk mematikan api. Malam itu, Tina ikut tidur di kamar adiknya. Awalnya Tina diusir oleh sang adik. Namun ketika ia memohon-mohon, akhirnya ia pun diizinkan. Kamu sedang membuat apa itu? Tanya Tina pada adiknya. Kau tahu, gara-gara dia bunuh diri, semua teman-teman sekolahku sekarang membuliku, kata adiknya. Us, jangan bicara seperti itu. Kau tidak tahu seberapa apa beban yang dia hadapi selama ini kan? Tegur Tina. Lalu, aku ini bagaimana? Dulu aku di sekolah baik-baik saja. Tapi setelah dia bunuh diri, semuanya berubah drastis. Mereka menyebut kita, keluarga tak ada iman, didikan orang tua yang buruk lah. Dan yang lebih parahnya, guru-guru di sekolah pun selalu berceramah dan membahas masalah keluarga kita. Aku pusing, Kak, kata adiknya kepada Tina. Tina menghela nafas panjang. Ia kemudian mendekati adiknya, mengusap-ngusap punggung sang adik. Sabar, kakak yakin semua cobaan ini akan cepat berlalu, ucap Tina kepada adiknya. Adiknya itu berdiri mendekat ke arah jendela. Membuka jendela kecil itu, terasa hembusan segarnya angin malam. Namun hanya beberapa saat saja, mereka menghirup udara yang masuk itu. Tiba-tiba, terciumlah bau busuk yang menyengat dari arah luar. Bau apa ini? Tanya Tina. Iya, nggak tahu. Sepertinya bau ini dari samping. Mungkin ada bangkai tikus, jawab adiknya sambil menarik jendela, bermaksud untuk menutupnya kembali. Tapi anehnya, meski jendela itu sudah ditutup rapat, bau busuk itu malah semakin menyengat. Baunya semakin menyengat. Jangan-jangan bangkai tikusnya ada di kamarmu, ujar Tina sambil menutup hidungnya. Sembarangan. Kamu masuk bau busuk seperti ini, enggak kan? Kata adiknya. Lalu ini bau busuk apa? Dari mana sumbernya? Kata Tina. Dari luar, samping rumah, Kak. Coba kamu cek. Buang bangkainya kalau ketemu. Bau sekali tahu, kata Tina kepada adiknya. Dengan raut wajah yang kesal, adiknya langsung keluar kamar dengan berbekal senter yang tak seberapa terang. Cukup lama ia di luar rumah, namun tak juga menemukan sumber bau busuk itu. Apa ketemu? Tanya Tina di dekat jendela. Namun ia enggan untuk membuka jendela tersebut. Tak ada jawaban. Akan tetapi, tiba-tiba saja, adiknya berteriak ketakutan, hingga membangunkan orang tua mereka dan juga tetangga dekat rumah. Tina pun bergegas berlari, keluar diikuti oleh orang tuanya. Di luar, para tetangga juga sudah mulai berdatangan. Ada apa? Ularkah? Apa kau tergigit? Tanya Tina khawatir. Adiknya tak menjawab. Ia malah sesegukan menangis. Pocong, Kak. Aku melihat pocong di atas rumah, Kak. Isak adiknya bergetar. Tubuhnya pun gemetar seperti orang kedinginan. Jangan mengada-ngada kamu. Mana ada pocong? Pocong itu cuma cerita karangan untuk menakuti anak-anak. Kau yang sudah berbulu itu
Tak sepatutnya takut terhadap makhluk tak nyata seperti itu, bentak orang tuanya. Sumpah, aku bersumpah, aku benar-benar melihat di sana, kata adiknya Tina. Saya rasa memang benar, Pak. Soalnya semalam, Ikar dan Mursid juga melihat penampakan pocong itu sewaktu mereka menjaring ikan, kata salah satu tetangga yang bernama Pak Nasih. Setelah semua orang bubar, Tina membantu adiknya untuk masuk ke dalam rumah, karena saat itu tubuh sang adik begitu lemas karena syok. Kau percaya padaku kan? Tanya Tina ke adiknya. Iya, aku percaya. Tapi orang tua kita tak akan percaya. Tadi saja aku dimarahi karena mengatakan mendengar suara-suara aneh di kamar kakak. Adiknya terserang demam. Suhu tubuhnya benar-benar panas sekali. Di desa itu juga sudah menyebar cerita tentang teror pocong yang mengganggu menakut-nakuti warga. Dan parahnya lagi, ada sebagian yang mengatakan kalau pocong itu adalah wujud dari arwahnya kakak Tina yang tidak diterima bumi sebab bunuh diri. Tak ada sebab anakku tak diterima bumi. Asal kalian tahu, semua manusia yang mati dan sudah dikubur tak dapat bangkit kembali. Apalagi bergentayangan menakut-nakuti orang. Itu hanya jin yang menyerupai almarhum, teriak ayahnya Tina lantang di hadapan para warga yang sedang berdiskusi untuk menghelat kampung agar pocong itu tak lagi mengganggu desa. Pak RT bangun dari duduknya untuk menenangkan ayahnya Tina. Sabar Pak, sabar ya, tanya Pak RT. Kau enak bilang sabar ya, karena kau tidak tahu rasanya mendengar anakmu yang sudah tiada malah difitnah-fitnah seperti itu, kata ayah Tina. Maaf Pak, bukan maksud kami memfitnah. Tapi setelah anak Bapak meninggal bunuh diri, desa ini malah diteror pocong. Kami semua terganggu Pak. Mau mencari ikan takut, mau ronda malam juga takut. Betul, kalau hanya sekedar menampakkan wujudnya, kami tidak masalah. Cuma yang parahnya, setelah bertemu pocong itu, kami jadi takut dan jatuh sakit Pak. Lantas kalau kami sakit, bagaimana anak istri kami makan? Bapak mau nanggung? Lanjut teriak warga lainnya. Keadaan memanas sekali saat itu. Semuanya emosi. Sampai-sampai Pak RT kewalahan menenangkan warganya. Sesampainya di rumah, ayahnya Tina marah-marah. Semua orang di rumah kena imbasnya. Seberapa parah cerita tentang pocong itu beredar? Tanya Tina kepada adiknya. Adiknya menarik nafas panjang sebelum bercerita. Kau benar-benar tidak tahu. Sekarang, di mana-mana pun ibu-ibu duduk, disitulah cerita pocong itu terdengar. Aku sendiri bosan dan hampir gila karena cerita-cerita ini, kata adik Tina. Tapi kau percaya kalau itu adalah kakak? Tanya Tina. Shh, kalau sampai orang tua kita dengar, habis mulutmu, kata adiknya Tina. Cepat-cepat Tina menutup mulutnya. Ia terlanjur bertanya seperti itu. Untung saja orang tuanya tidak ada di dekat mereka saat itu. Aku antara percaya dan tidak kalau itu kakak. Aku percaya karena tanda-tandanya sangat cocok sekali dengan kakak. Tapi seperti yang dikatakan orang tua kita, manusia yang sudah meninggal tidak akan bisa bangkit lagi, apalagi sampai menakut-nakuti orang, kata adik Tina. Tapi, kata Pak Mursid, semua itu pasti ada sebabnya. Kenapa jin korinya kakak muncul mengganggu warga? Mungkin ada yang ingin dia sampaikan, karena kan jin itu yang menemaninya selama hidup. Entahlah, tapi kalaupun benar, aku gak mau ketemu pocong itu lagi, kata Tina. Di suatu kesempatan, Tina menceritakan semua yang ia tahu tentang kakaknya kepada sang adik. Ya Allah, aku berdosa sudah mengumpat kakak. Ampunilah dosaku ya Allah. Ampuni dosa-dosa kakakku. Semoga kakak di sana ditempatkan di tempat yang layak dan lapangkanlah kuburnya. Jauhkan ia dari siksa kubur yang pedih.
Aku akan mencari tahu. Dan kalau aku sudah menemukan bukti-buktinya, kita bisa lapor ke polisi untuk membersihkan nama kakak, ujar adiknya Tina. Tapi aku rasa itu tidak perlu. Aku takut malah terjadi apa-apa padamu. Kita tinggal berdua bersaudara. Tolonglah, jangan melakukan hal-hal yang aneh. Kalau sampai kau kenapa-napa, kasihan orang tua kita, kata Tina kepada adiknya. Enggak, Kak, enggak. Ini demi kakak. Agar kakak bisa tenang. Kau tenang saja. Aku akan berhati-hati, kata adiknya Tina. Tina pun menghela nafas panjang. Ia sudah tak bisa berkata apa-apa lagi. Adiknya itu memang sangat amat keras kepala. Menyesal aku memberitahumu, gumam Tina. Dan benar saja, setelah hari itu, adiknya jadi sering terlambat pulang. Sudah 2 minggu setelahnya, tapi adiknya masih belum mau bercerita apa-apa tentang apa yang ia temukan. Di malam itu, adiknya Tina mengetuk pintu kamar kakaknya dan langsung masuk begitu pintu terbuka. Kenapa? Tanya Tina pelan. Aku bertemu dengan salah satu orang yang pernah bekerja di toko itu. Aku yakin kau akan terkejut ketika aku menceritakan, kata adiknya kepada Tina. Tina pun mengerutkan alisnya. Ia penasaran dengan cerita apa itu. Cepat ceritakan, pinta Tina. Kak Lili, orang yang pernah bekerja di toko itu, dia juga pernah mengalami masalah seperti kakak kita. Tapi bedanya saat itu, Kak Lili langsung cerita ke keluarganya, dan oleh pamannya yang seorang RT, pihak keluarga disuruh untuk langsung mendatangi pemilik toko. Mereka juga membawa seorang polisi saat itu. Si pemilik toko ditekan agar segera melaporkan kasus pencurian itu ke polisi, jika memang benar itu merupakan kasus pencurian. Karena jumlah uangnya yang lumayan besar, aneh rasanya jika pemilik toko tak mau melaporkan kasus itu ke polisi. Tapi seperti yang kakak kita alami, pemilik toko itu mengatakan bahwa hanya buang-buang waktu jika lapor polisi, karena nyata-nyata pelakunya ada di depan mata. Dan Kak Lili tetap disuruh untuk ganti rugi. Akhirnya, urusan itu berlanjut panjang, karena keluarga Kak Lili sama sekali tak mau membayar sepeser pun. Mereka masih bersikeras membawa kasus itu ke jalur hukum, cerita adiknya kepada Tina. Lalu, terus gimana? Ya, oleh polisi itu, pemilik toko disuruh untuk segera lapor. Tidak bisa asal tuduh, apalagi di toko tidak dipasang CCTV. Dan kau tahu, setelah kasus itu diselidiki kepolisian, terbukti bahwa Kak Lili memang tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Malah si pemilik toko hendak menyuap polisi agar kasus itu dimenangkan olehnya. Tapi polisi tidak mau. Rupa-rupanya pemilik toko itu sudah sering membuat jebakan seperti itu untuk mencari keuntungannya, agar ia dapat bekerja gratis. Dan kalaupun karyawannya yang dituduh membayar, dia akan dapat uang yang cukup banyak, sehingga tak keluar uang lagi untuk membayar gaji karyawan-karyawannya, sambung adiknya. Lalu karyawan-karyawan sebelumnya itu tidak ada yang lapor? Tanya Tina kepada adiknya lagi. Orang tertekan mana bisa berpikir jernih. Cuma Kak Lili yang berhasil bebas dari masalah itu tanpa mengeluarkan uang yang besar, jawab adiknya Tina. Tina menutup mulut rapat-rapat. Tak menyangka jika pemilik toko yang sudah sangat kaya raya itu masih tega berbuat seperti itu hanya demi uang yang tak seberapa jika dibandingkan dengan kekayaannya. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Apa kita juga harus lapor polisi? Kata Tina. Kita belum cukup bukti untuk kasus kakak. Aku akan terus mencari bukti-bukti itu. Kau tenang saja. Doakan aku semoga baik-baik saja. Karena orang itu bisa melakukan apapun dengan uangnya. Bahkan untuk membeli hukum pun dia mampu, kata adiknya kepada Tina. Aku tak izinkan kau untuk mencari bukti-bukti itu. Sekarang, kita harus fokus pada masa depan kita saja. Biarkanlah yang sudah berlalu. Jangan lagi untuk menguliknya. Aku takut akan terjadi apa-apa padamu. Aku tak bisa bayangkan bagaimana orang tua kita nanti
kalau sampai kau celaka, ujar Tina kepada adiknya. Orang seperti itu tak boleh dibiarkan. Dia bahkan tak mengucapkan sepatah kata pun atas kematian kakak. Padahal nyata-nyata itu ulahnya. Aku benar-benar emosi. Andai aku tak bisa menyeretkan masuk penjara, maka itu berarti aku yang akan masuk penjara, kata adiknya. Kau gila ya? Kau masih bocah. Sudah berpikiran seperti itu? Bentak Tina mengangkat tangannya, bermaksud hendak melayangkan pukulan pada adiknya tersebut. Aku benar kan? Orang yang seperti dia itu tidak pantas hidup enak bebas begitu. Yang ada, kalau dibiarkan, akan makin banyak korban-korbannya seperti kakak. Mending kalau korbannya itu pintar seperti Kak Lili. Tapi kalau lemah mental seperti kakak bagaimana? Apa yang akan terjadi? Selanjutnya kau pasti bisa bayangkan kan? Teriak adik Tina. Tina pun terdiam, hening untuk beberapa saat. Hanya hala nafas keduanya yang terdengar memburu. Mereka hanyut dalam pikiran masing-masing. 1 bulan sudah berlalu. Cerita teror pocong di desa belum benar-benar redup. Hanya saja, orang-orang sekarang lebih memilih untuk tidak berurusan dengan orang tua Tina yang dianggap sudah gila. Karena pernah beberapa waktu lalu, ketika ayahnya mendengar beberapa warga membicarakan pocong itu, sang ayah langsung membabat habis tiang rumah, antena TV, tiang-tiang jemuran milik warga yang membicarakan pocong tersebut. Tak hanya sekali 2 kali hal itu terjadi. Bahkan ayahnya pernah berkata, "Ini hanya tiang rumah dan jemuran yang kuhancurkan. Nanti, kalau aku mendengar lagi cerita tak masuk akal yang melibatkan arwah anakku, maka siap-siap batang leher kalian yang akan kupenggal," kata ayahnya Tina. Sore itu, adiknya Tina pulang dengan keadaan yang mengejutkan. Ia diantar oleh beberapa orang ke rumah. Tubuhnya ripuh berdarah-darah. Tentu keadaan adiknya itu membuat orang tuanya dan juga sang kakak sangat terkejut bercampur panik. Kami menemukannya di jalan dekat sawah Haji Cuplis. Dan saat ditemukan, keadaannya memang sudah babak belur begini. Entah apa yang sudah terjadi, kata seorang warga. Meski tidak yakin, tapi Tina berat kecurigaannya terhadap pemilik toko. Bisa jadi, ini ulah pemilik toko tersebut. Hari-hari berlalu. Tina dengan penuh kasih sayang mengurus adiknya itu. Ia juga selalu menanyakan siapa yang membuat adiknya jadi seperti itu. Tapi tak satu pun pertanyaan itu dijawab oleh sang adik. Sementara kedua orang tuanya malah menuduh adik Tina melakukan perkelahian antar geng dengan sekolahan lain. Kakak, panggil adiknya untuk yang pertama kali. Setelah sekian lama tak pernah lagi memanggilnya dengan sebutan kakak. Iya, ada apa? Jawab kakaknya. Hening, adiknya pun terdiam. Lalu kemudian, sang adik menggelengkan kepala, bibirnya tersenyum. Tidak, bukan apa-apa. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena kau sudah merawatku, kata adiknya. Bicara apa kau ini? Kau itu adikku. Tentu aku akan merawatmu bila kau terluka, kata Tina kepada adiknya. Bila suatu saat nanti aku mati, tolong jaga orang tua kita ya kak, kata adiknya Tina. Tina pun terdiam. Ia kembali duduk di sebelah adiknya itu. Siapa yang melakukan ini semua padamu? Apa ini berkaitan dengan pemilik toko itu? Kata Tina kepada adiknya. Tidak kak, ini murni perkelahianku dengan teman-teman sekolah, jawab adiknya pelan. Wajah adiknya tampak serius, tapi Tina tak meyakini jawaban itu jujur dari hati adiknya. Kalau begitu, istirahatlah sekarang, biar kau lekas pulih dan bisa kembali bersekolah, kata Tina ke adiknya. Malam itu hening sekali, hanya suara mirip taburan pasir di atas atap yang sesekali mengganggu ketenangan Tina dan adiknya. Tiba-tiba perut Tina terasa keroncongan, padahal sore tadi ia sudah makan sangat banyak dengan ikan asin dan sayur labu. Ia pun membuka pintu kamar untuk mengambil masakan.
Setibanya di dapur, Tina memanaskan sayurannya di atas kompor. Setelah sayurnya sudah panas, ia mengambil sepiring nasi dan ikan asin untuk dibawa masuk ke dalam. Karena ia tak ingin makan di dapur sendirian. Namun baru beberapa suap saja, ia menikmati makanannya. Tiba-tiba tercium bau asap dari arah dapur. Tina merasa aneh, namun ia juga enggan untuk memeriksanya. Lama-lama, bau asap itu semakin menyengat. Dan tidak hanya baunya saja, asap tebal pun mulai masuk ke dalam, membuat Tina terbatuk-batuk. Mau tak mau, ia memeriksa ke dapur, dan sangat terkejut melihat api sudah memakan habis pelataran dapur dan merambah ke pintu. Bau bensin dan asap tercium. Bergegas Tina yang panik itu membangunkan kedua orang tuanya dan adiknya untuk segera menyelamatkan diri keluar dari rumah. Ayah Tina memapah anaknya yang masih sakit itu untuk keluar rumah. Dan setelahnya, sang ayah berusaha untuk memadamkan api dibantu oleh para tetangga. Untung saja, api yang sempat melahap seluruh rumah itu berhasil dipadamkan. Tapi bukan hanya separuh dapur mereka yang terbakar. Kaki ayah Tina juga mengalami luka bakar. Entah bagaimana ayahnya bisa mendapatkan luka itu, karena beliau sibuk sekali bersama para tetangga untuk memadamkan api. Setelah api berhasil dipadamkan, barulah luka di kaki ayahnya Tina itu terasa. Bagaimana bisa sampai kebakaran, Tina? Tanya ibunya kepada Tina. Setelah keadaan tenang, Tina menceritakan pada semuanya sesuai dengan apa yang ia tahu. Apa jangan-jangan ada yang dengan sengaja membakar rumah bapak? Kata ayah Tina. Gak bisa dibiarkan ini. Salah-salah besok malah rumah kita yang jadi sasaran, sahut yang lain. Semua orang yang ada berpikir bahwa itu adalah ulah orang-orang mabuk yang dengan sengaja membuat gaduh dengan cara membakar rumah-rumah warga. Karena jerigen yang digunakan pun hanya jerigen kecil. Kalau memang berniat hanya untuk melenyapkan rumah Tina, tentu jerigen yang digunakan membawa minyaknya jauh lebih besar. Tapi jelas sekali, terlihat raut wajah adiknya Tina tampak berbeda. Mungkinkah ia ada pendapat lain? Siapa yang ia curigai? Sederet pertanyaan itu bercampur aduk jadi satu di pikiran Tina. Namun ia juga tak enak hati untuk bertanya kepada adiknya. Semoga saja dugaan bapak-bapak itu benar. Kalau ini hanyalah ulah orang-orang mabuk, pikir Tina. Kenapa kau melamun? Akhir-akhir ini nampaknya kau jadi pemalas sekali, ujar Tina kepada adiknya yang tengah duduk di pelataran sambil menatap anak-anak tetangga. Entahlah, aku hanya sedang memikirkan tentang orang mabuk yang membakar rumah kita. Terdengar aneh kan? Masa iya ada orang mabuk iseng lalu membakar rumah kita? Setahuku, orang kalau sudah mabuk itu macam hilang kendali diri. Bahkan untuk berjalan saja mereka susah. Jangankan berpikiran untuk membakar rumah orang, mengingat arah jalan pulangnya sendiri pun ia tak mampu, kata adiknya Tina. Tina pun menghela nafas panjang. Kejadian akhir-akhir ini memang tak masuk akal baginya. Tapi ia tak bisa sembarangan tuduh. Terlebih lagi, ia tak punya bukti yang memadai. Tak usahlah terlalu dipikirkan. Yang perlu kau pikirkan sekarang itu sekolah yang rajin, jangan malas-malasan, biar jadi orang berguna dan sukses kalau sudah besar, kata Tina kepada adiknya. Adiknya tak menjawab, hanya helaan nafas yang lagi-lagi terdengar. Malam harinya, Tina dan sang adik ditinggal berdua di rumah. Kau sudah tidur? Tanya Tina mengetuk pintu kamar adiknya yang terkunci. Hening, tak ada jawaban. Tina lalu duduk sebentar di depan kamar sang adik, berharap adiknya itu bangun dan mau membukakan pintu. Namun hanya terdengar dengkuran yang semakin keras dari dalam kamar, membuat Tina bergegas bangun dan langsung berlari ke kamarnya. Suara taburan pasir di atas atap masih sering terdengar. Tina menutupi tubuhnya dengan selimut, lalu berusaha untuk memejamkan matanya. Hingga tiba-tiba terasa sebuah tangan menyentuhnya dari luar selimut.
Jangan ganggu aku. Aku tidak mengganggumu, kata Tina ketakutan. Kau bicara apa sih? Tanya suara itu yang tak lain adalah suara adiknya. Astaga, kau masuk ke kamarku tanpa memberitahu. Siapa yang tak kaget, Bugul? Ucap Tina kesal. Aku lapar, Kak, kata adiknya. Tadi kakak mendengar kau tidur mendengkur. Bisa pula ya bangun karena lapar. Tapi rasanya kau bisa masak mie sendiri kan? Kata Tina. Iya, tapi malam ini aku ingin makan mie buatan kakak, kata adiknya. Karena matanya memang tak mengantuk, Tina akhirnya berjalan ke dapur diikuti oleh adiknya. Wajahmu kok pucat, kau sakit lagi? Tanya Tina. Enggak lah, cuma pusing sedikit. Oh, ya udah, jawab Tina. 2 buah mangkok mie kuah diletakkan Tina di atas meja. Kau tunggu di sini sebentar ya, aku mau buang air dulu, ujar Tina berpesan kepada adiknya. Akan tetapi, sekembalinya ia, Tina tak melihat adiknya di dapur. Bahkan minyak pun tak ia bawa. Ini anak kemana? Gumam Tina lalu membawa kedua mie tersebut keluar. Suara kreo di dalam kamar kakaknya terdengar lagi, membuat Tina langsung berlari menjauh. Beberapa kali Tina mengetuk dan menggedor-gedor pintu kamar adiknya. Namun tak ada jawaban, membuat Tina semakin kesal. Dasar kurang ajar, beraninya dia mengerjaiku, umpat Tina. Tak berapa lama, kedua orang tuanya datang. Sang ayah yang melihat ada semangkok mie di atas meja itu pun langsung melahapnya. Itu mie adik ya. Tadi dia minta dimasakkan mie, tapi setelah masak, dia malah masuk ke dalam kamar. Mana dipanggil-panggil tak menjawab, kata Tina kepada ayahnya. Ibunya yang trauma dengan kejadian kakak Tina waktu itu, langsung menggedor-gedor pintu kamar adiknya. Coba buka paksa. Aku takut terjadi apa-apa, ujar ibunya memelas. Tidak ada apa-apa. Biasakan, anak itu memang suka sekali mengerjai kakaknya. Cepat, buka saja pintunya. Perasaanku semakin tidak enak, kata ibunya lagi. Akhirnya, mau tak mau, ayahnya Tina terpaksa mencongkel pintu itu untuk membukanya. Dan benar saja, apa yang dikhawatirkan ibunya tadi terbukti. Adik Tina sudah terkapar dengan mulut berbusa di atas tempat tidur. Di tangannya ada botol air yang sudah habis. Di atas mejanya juga ada beberapa bungkusan racun yang biasa dipakai untuk meracun ikan. Tina terduduk, tubuhnya gemetar. Perlahan-lahan, suara tangisan ibunya mulai menghilang dan keadaan menjadi gelap gulita. Saat ia sadar, seorang ibu-ibu tengah memijit-mijit lengannya. Orang-orang di luar kamar juga sudah ramai berkumpul. Adik saya meninggal. Apa? Adikmu sudah meninggal? Nafas Tina tak beraturan. Kenapa? Batinya. Setelah kejadian adiknya bunuh diri itu, Tina menjadi jauh lebih murung. Ibunya pun kini terus sakit-sakitan. Apa suara dengkuran yang kudengar itu adalah suara di mana adikku sedang meregang nyawa? Tapi tidak mungkin, karena setelah itu dia mendatangiku, kata Tina. Tina, rumah ini sudah terjual. Besok kita akan pindah dari desa ini. Semoga dengan ini ibumu bisa kembali sehat. Tina pun terdiam. Ia menatap sekeliling ruangan. Rumah itu banyak sekali kenangannya. Bayangan sang kakak dan adiknya selalu terlihat di dalam rumah itu. Tina tahu itu tak nyata, tapi entahlah, ia merasa kalau dirinya selalu diawasi oleh keduanya di rumah itu. Semenjak mereka pindah dari desa tersebut, sang ayah mulai membuka usaha dari hasil penjualan rumah serta tanah sawahnya. Dan Tina pun sudah bekerja di sebuah toko baju di sebuah pasar. Kehidupan mereka mulai membaik, meski kesedihan itu tetap ada sampai kapanpun. Di akhir cerita ini, Tina meminta doa kepada kita semua untuk kedua saudaranya yang meninggal. Semoga mereka ditempatkan di tempat yang lebih baik
dan dilapangkan kuburnya. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil pembelajaran dan hikmahnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.